Terimalah salam perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Dan pada malam hari ini, saya akan membahas tentang eksegesis 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Ada baiknya ayat tersebut kita bacakan bersama-sama. 1 Korintus 13, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10 menjadi ayat yang kontroversial. Mengapa? Karena sampai hari ini ayat 10 dari 1 Korintus 13 itu menjadi perdebatan sepanjang zaman. Apa yang dimaksud dengan kata sempurna? Mengapa saudara? Saya sudah menjelaskan bahwa pengajaran atau doktrin itu akan menentukan praktek hidup beriman seseorang. Doktrin apa yang diterima, maka praktek berimannya akan terjadi dari pengajaran tersebut, dari doktrin tersebut. Nah, saudara yang kekasih, ada beberapa tafsiran yang berkaitan dengan kata sempurna. Itu ya. Ada beberapa tafsiran yang akhirnya menghasilkan sebuah doktrin, sehingga doktrin ini dipercaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat sebentar apa yang dimaksud dengan sempurna tersebut atau kata sempurna dalam bahasa aslinya atau dalam Textus Receptus. Dikatakan seperti ini, otan DLT to teleion tote to ek merous katarge tesetai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kata sempurna tersebut itu adalah diterjemahkan dari kata teleion. Nah, kata teleion ini memang telah membagi beberapa kubu sehingga muncul beberapa aliran-aliran gereja. Mengapa saudara? Karena kalau kita perhatikan baik-baik dikatakan di sini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jadi kasih ini tidak pernah gagal, akan berlangsung terus. Tetapi dikatakan nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, kita mempunyai persoalan utama dalam pemakaian kata bahasa roh. Saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa bahasa roh ini adalah terjemahan yang salah dari lai.
Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya dikatakan agape, ode, pote, kemudian ekpite, etd, prospeteai, katar gete sontai, ete glosais. Nah, di sini dipakai kata glosais, begitu. Jadi bukan kata pneuma, ya. Kalau roh itu adalah pneuma. Saya sudah memberikan contoh. Pneumatos itu artinya dari kata apa itu pneuma, atau dipakai kata pneumatos itu, atau theopneustos itu dari kata theos ditambah pneumatos. Pneuma itu adalah roh. Nah, ini memang tidak masuk akal nih. Terjemahan ini membingungkan sehingga orang-orang berpikir bahasa roh itu ada. Kalau bahasa kalbu ada, itu lagunya Titi Dwi Jayati begitu kan, bahasa kalbu. Tapi bahasa roh itu apa gitu. Saya mau tunjukkan bahwa roh itu tidak berbicara, saudara. Roh ini roh huruf kecil, bukan roh huruf besar. Jadi orang berpikir kalau dia berbahasa roh, maka dia menerima sebuah bahasa yang bukan dari bahasa manusia. Begitu. Lalu dari mana bahasa itu? Ya, saya tidak mengerti karena ini bahasa roh. Dipakai istilah ini mesti dicoret ini. Penterjemahan ini tidak sesuai dan artinya akan mengaburkan. Apa maksudnya? Kata-kata ini mengaburkan makna yang sebenarnya dikatakan di sini glosais. Dalam apa itu penelitian lebih lanjut, misalnya kata ini, saya besarkan nih, lihat. Kata ini, ya. Kata glosais ini sebenarnya sering kali dipakai juga glose atau glosso, glossai, lalia begitu. Orang Yunani kalau apa itu apa arti mengucapkan itu adalah lalia itu ya. Jadi glossai lalia atau glosse lalia atau glosso lalia begitu. Nah, memang kata glossolalia saya sering kali bilang lebih tepat memang glossolalia, lebih baik tidak usah diterjemahkan. Transliterasinya glossolalia saja di sini. Begini, karena memang artinya akan susah bahasa sementara itu apa itu lalia itu adalah tang begitu, atau bisa nanti disebut dengan bahasa asing begitu, atau memang di sini ada yang mengatakan bahasa lidah. Nah, ini lebih tidak masuk akal lagi, kok ada bahasa lidah begitu. Memang sih arti kata yang sebaiknya bahasa lidah. Tapi menurut saya tidak memenuhi juga kaidah bahasa Indonesia karena mana ada bahasa lidah. Begitu. Yang paling tepat adalah memang bahasa-bahasa yang baru. Begitu. Jadi memang saudara, sekali lagi saya jelaskan, istilah ini tidak tepat begitu ya, bahasa roh. Nah, dikatakan kasih tidak berkesudahan. Jadi yang akan tertinggal itu, yang akan terus itu adalah kasih. Nubuat akan berakhir atau akan tidak beroperasi lagi. Apa yang dimaksud dengan nubuat? Lalu di sini dikatakan glossolalia akan berhenti. Paulus di sini menggunakan kata ini ya, middle active voice begitu ya. Jadi menggunakan kata berhenti, maksudnya
pada satu saat nanti glosolalia itu akan stop. Lalu dikatakan pengetahuan akan lenyap. Nah ini dua kata yang sama, dua pemakaian yang sama. Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, maksudnya akan berhenti beroperasi. Tapi dikatakan bahasa roh ini, atau ya katakanlah bahasa roh, memang karena Alkitab kita sudah tulis begini, jadi terpaksa saya mesti baca begitu ya, atau glosolalia itu akan berhenti satu saat ketika ada situasi yang menghendaki dia berhenti. Nah, kapan itu berhenti? Ketiga karunia ini dikatakan nubuat, kemudian glosolalia, kemudian pengetahuan. Saudara, pengetahuan yang dimaksud di sini bukan ilmu pengetahuan. Ketiga hal yang disebut di sini berkaitan dengan karunia roh. Begitu. Nah, ada saatnya akan berhenti. Kapan itu? Dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 10. Jika yang sempurna itu tiba. Nah, kapan yang sempurna itu tiba? Disinilah pertarungan yang tidak habis-habisnya. Dan kita harus memilih di mana posisi kita yang sebenarnya. Makanya saya katakan, ajaran itu akan menentukan praktek beriman. Saudara, tafsiran yang pertama dari kata sempurna ini, orang mencari yang paling aman. Begitu. Apa yang dimaksud dengan yang sempurna? Jadi dikatakan yang sempurna ini, yaitu tafsiran pertama. Saya mau tunjukkan tafsiran yang paling aman. Karena bicara sempurna, mereka menghubungkan dengan kesempurnaan yang total, yaitu ketika Yesus Kristus datang. Ini tafsiran pertama, bukan saya menganut pandangan ini, saya menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok dalam teologia yang mempercayai kata sempurna ini berarti kesempurnaan total saat Yesus Kristus datang. Jadi mereka menafsirkan kata teleon di sini, lihat di sini, otande to teleon ini, to teleon adalah saat Yesus datang. Di sini memang dipakai kata perfection, begitu ya, sempurna, perfection. Nah, ada konsekuensi-konsekuensi tertentu kalau menganut pandangan ini. Mengapa? Kalau orang percaya bahwa sempurna yang dimaksud oleh 1 Korintus 13 ayat 10 tadi adalah saat Yesus datang, konsekuensinya terus akan terjadi nubuat-nubuat, kemudian glosolalia, kemudian karunia pengetahuan akan terus. Karena kan di sini dikatakan suatu saat akan berakhir. Kapan berakhir itu? Kalau yang sempurna tiba. Maka kalau yang belum sempurna itu belum tiba. Kalau yang sempurna belum tiba, maksud saya, maka ini akan terus. Nah, ini tafsiran yang pertama. Konsekuensinya apa? Tadi saya katakan, ajaran menentukan praktek beriman. Saya selalu akan mengatakan hal ini. Apabila engkau tidak mengerti prinsip ini, lalu engkau melakukan praktek-praktek dalam hidupmu, sebenarnya engkau sedang mempercayai satu ajaran. Jadi jangan bilang ajaran itu tidak penting. Jangan katakan kepada saya, Pak Wanda, saya tidak berdiri atas satu ajaran. Yang penting saya melakukan saja. Tidak ada konsep seperti itu. Yang orang katakan yang penting melakukan bagi Kristus. Tidak bisa engkau mempraktekkan sesuatu tanpa engkau mengerti atau engkau mempercayai ajaran itu. Jadi flow-nya itu seperti itu. Nggak ada tuh argumentasi yang bilang yang penting saya melakukan bagi Kristus. Saya nggak peduli ajaran itu apa, yang penting saya melakukan. Ini kan ajaran gado-gado, nggak bisa saudara yang gado-gado begini. Makanya saya bilang engkau tidak bisa berkompromi. Kalau mengerti satu ajaran,
Engkau nggak bisa sembarang masuk gereja. Jangan engkau pikir semua gereja sama. Ajaran gereja berbeda. Ada gereja yang ajarannya tidak benar. Ada gereja ajarannya salah. Ya kalau bertahan di situ praktek berimanmu ya salah. Gitu. Kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu sound doktrin, ya keluar dari gereja yang salah. Cari orang-orang yang mengajarkan ajaran yang alkitabiah. Kalau tidak ketemu, cari bersama-sama orang-orang yang punya ajaran itu, lalu bentuk gereja bersama-sama dengan orang-orang yang alkitabiah. Jangan bertahan atas nama teman, atas nama sahabat, atas nama tradisi, atas nama kebiasaan, ya atas nama keluarga. Ada orang yang begitu di Amerika, masuk gerejanya gereja GPDI, pulang ke Manado masuk gereja Gemim. Ya nggak bisa seperti itu. Engkau itu kompromi gitu, berdiri teguh atas kebenaran, karena masalah iman itu penting sekali. Tidak bisa dikompromikan begitu. Kalau engkau tahu satu gereja itu mengajarkan kebenaran, berdiri teguh atas gereja itu, bukan karena ada untung dan rugi. Begitu. Jangan juga engkau tertekan oleh banyak orang. Tidak, gereja tidak membutuhkan banyak orang. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Jesus said, if 2 or 3 people are gathered together in my name, I will be there among them. Dikatakan seperti itu. Hanya cukup 2-3 orang, maka terjadilah apa yang disebut dengan persekutuan gereja. Dan gereja-gereja sound doktrin memang tidak mengutamakan banyaknya jumlah orang. Buat apa banyak-banyak kalau tidak mengerti? Buat apa ngumpulin? Kita tidak mengumpulkan uang. Gereja sound doktrin Pendeta Wanda tidak melayani, tidak mengumpulkan uang. Saya tidak pernah dibayar atas pelayanan saya. Malah kita mengeluarkan uang, mensupport jemaat, mensupport orang-orang yang ingin belajar sound doktrin. Jadi saudara, di sini saya bilang, nah akibatnya kembali lagi di sini, kalau orang percaya sempurna ini adalah berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus, maka di gereja mereka itu akan selalu mempraktekkan nubuat begitu. Tiap kali ada nubuat keluar begitu. Hai anakku, akulah Yesus Tuhanmu. Aku ada di tengah-tengah engkau. Dengarkanlah aku. Jangan engkau khawatir sebab aku menjagamu. Ini nubuat model apa? Begini ada di Alkitab. Tidak usah ngomong ngaku-ngaku Yesus. Di Alkitab banyak yang Tuhan katakan bahwa aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Nggak usah ngaku-ngaku Yesus gitu kan. Nubuat. Kenapa? Karena gerejanya tadi menganut tadi sistem itu. Tapi juga ada yang ikut-ikut tidak mengerti kata teleon itu apa gitu. Sehingga ya mereka ikut-ikut. Makanya di gerejanya itu nubuat tidak berhenti-berhenti. Nanti ada orang bernubuat atas Indonesia, ada orang bernubuat atas COVID. Ya dengar itu si Insinyur Niko itu nubuat tiap kali nubuat palsu yang dia nubuatkan. Tapi orang masih gereja di dia, ya bodoh kalau begitu. Kemarin dia bilang aku nubuatkan dalam nama Yesus COVID berakhir. Mana COVID berakhir? Ketika COVID tidak berakhir dia bilang aku disuruh Tuhan sembunyi. Ini kan pembual ini orang begini. Begitu. Ya memang nggak sekolah sih begitu ya. Pakai gelar doktor tapi doktor cuma dibeli atau terima dari mana begitu. Tidak ada muatan teologi yang keluar dari pengajaran-pengajarannya itu. Saya tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Mereka hanya mengajar teologi kemakmuran. Itu yang penting uang masuk. Begitu ya. Tidak mengajarkan kebenaran Allah. Lihat, nubuat selalu keluar begitu karena belum berakhir. Begitu. Lalu apa ini? Glosolalia terus menerus diucapkan di gereja. Kuria lama sanda kurata papa masirata kuria mapapap. Tiap kali saya bisa ngomong itu 2 jam, saudara. Saya ini lulusan STH dari karismatik, saudara. Saya sudah melayani di gereja-gereja karismatik sudah lama sekali. Saya sudah bilang di tulisan saya itu bahkan kalau mau pikir pakai kolar dengan pakai dasi lebih banyak saya nggak pakai toga daripada pakai toga, pakai dasi aja, kadang-kadang casual aja, gitu kan. Pendeta-pendeta karismatik mau cerita tumpang tangan
sudah lakukan itu lama sekali, berbahasa seperti tadi sudah sering kali lakukan karena saya belajar di karismatik 5 tahun saya STH di karismatik. Ya, itu dilakukan setiap kali ya 5 tahun karena saya waktu itu sekolah tertunda begitu karena tidak punya uang mau bayar jadi lanjutin. Tapi sebenarnya 3,5 tahun saja saya kuliah. 3 tahun sudah selesai begitu kayak karena kesulitan dulu ya masih susah begitu kan tidak punya uang jadi kuliah stop dulu sebentar kerja dulu begitu kan cari duit dulu baru lanjutkan. Tapi ya memang hitung-hitung akhirnya 5 tahun juga. Memang kuliahnya 5 tahun. Tapi saya sebenarnya sudah selesai 3,5 tahun saya sudah selesai begitu. 3 tahun lah. 6 bulan terakhir saya menulis skripsi saya. Nah saudara, jadi bahasa roh ini terus dipraktekkan. Nah pengetahuan akan lenyap yang dimaksud dengan pengetahuan adalah kata-kata pengetahuan. Nah ketiga karunia ini berbicara tentang karunia pewahyuan. Pada waktu itu Alkitab belum ditulis. Begitu ya. Pada waktu itu Alkitab belum lengkap maksud saya. Jadi masih ada yang namanya oracle, orang-orang yang bernubuat menyampaikan firman. Ya kalau tidak ada orang yang menyampaikan firman bagaimana? Ini kan bicara di Korintus pada waktu itu. Lalu kata-kata pengetahuan, mereka berbicara pengetahuan-pengetahuan ilahi yang tidak pernah didapatkan dari belajar begitu. Ini kan karunia itu yang disebut karunia itu sesuatu yang Tuhan kasih bukan karena hasil belajar. Begitu saudara. Saudara tidak bisa mempelajari glosolalia itu. Bahasa baru itu diberikan Tuhan dalam rangka penyebaran Injil untuk menyampaikan pewahyuan. Nubuat itu juga tidak bisa belajar saudara. Sekalipun ada kelasnya waktu saya di karismatik itu ada kelasnya waktu saya belajar di sekolah teologi karismatik itu ada kelasnya dulu bagaimana belajar mengucapkan nubuat. Jadi saudara saya bisa bernubuat kepada orang. Kalau engkau tidak percaya selama pelayanan saya lakukan itu karena ada sekolahnya. Karena ada sekolahnya 1 semester itu saya belajar. Bahkan dulu saya pernah bersaksi kepada mahasiswa saya dinubuatkan menjadi rasul. Pada waktu itu saya tidak mengerti kan. Karena masih di karismatik. Oh jadi rasul ya. Teman-teman saya colek-colek, kamu nanti tidak menikah kan, rasul tidak menikah. Begitu. Jadi terus diejek-ejek. Yang nubuatin saya siapa? Nabi begitu saudara. Nabi dari Singapura. Saya masih ingat itu nabi itu. Dari Singapura atau dari Malaysia begitu ya. Namanya Uy begitu. Nah, namanya saya kasih inisial aja UI belakangnya depannya Y begitu. Jadi saya tidak mau sebutkan namanya nanti saudara tahu begitu orangnya. Nah, saudara, jadi seperti itu sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Itu yang pertama. Tafsiran yang pertama bahwa sempurna itu yang disebut dengan teleion itu adalah saat Yesus Kristus datang. Cuma tafsiran ini akan bentrok, saudara. Kalau orang-orang bernubuat terus atas nama Yesus, maka orang-orang tidak akan percaya kepada firman Tuhan. Percaya saya. Orang-orang akan mencari nubuatan. Orang-orang akan deklarasi iman terus. Orang-orang akan kata-kata positif terus. Orang-orang akan apa? Akan glosolalia terus, saudara. Dan ini bentrok dengan Alkitab. Maka wibawa Alkitab tidak ada lagi. Mengapa? Karena Alkitab adalah wahyu Allah. Dan Allah berbicara theos penustos itu. Theopenustos itu adalah nafas Allah. Bila Allah berbicara dari kejadian sampai wahyu, maka kejadian sampai wahyu itu itulah firman Allah yang tidak boleh ditambah ataupun kurang. Dan itulah satu-satunya firman yang ada di muka bumi ini. Boleh cross check. Boleh cross check. Tadi saya sempat diskusi dengan satu orang di grup Bible Independent Church berkaitan dengan kata autograf dan manuskrip begitu. Nanti kapan-kapan kita bisa diskusikan
lebih lanjut. Mengapa? Mengapa? Ada pertanyaannya di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berarti di sini agak susah kita mau pegang pandangan tersebut. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Tuhan untuk mengajar firman Tuhan, bukan untuk bernubuat, bukan untuk glosolalia, bukan untuk melakukan atau menyatakan karunia pengetahuan. Semua ini sudah sudah lenyap menurut saya, tapi saya belum akan masuk ke situ. Nah, kata sempurna ini bisa dicek lagi di sini. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya kan? Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini dikatakan ode parakupas eis nomon teleion. Begitu, ada teleion lagi, sempurna kan? Sempurna. Nah, ini akan meruntuhkan pandangan yang pertama tadi. Bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu apa? Kita akan lihat lagi. Nah, lihat lagi di sini dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48 ini juga memakai kata teleion. Saudara, sekarang pengertian ini harus kita cari dengan jelas. Apakah sempurna ini yang Yesus bicarakan bahwa kita akan menjadi seperti Bapa di surga? Coba lihat baik-baik. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sekarang pertanyaan, kita harus kritis ketika baca Alkitab. Apakah memang Yesus memaksudkan bahwa kita harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga? Kalau kita menjawab iya, Pak Wanda. Lalu sekarang pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga? Tidak bisa. Tidak bisa. Ingat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang image Allah itu bukan tubuh. Yang image Allah itu bukan roh. Image Allah itu adalah jiwa. Nah, kesempurnaan kita tentu tidak bisa disandingkan dengan kesempurnaan Bapa di surga. Jadi kita harus melihat Alkitab dengan hati-hati bahwa kesempurnaan kita tidak bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Makanya kalau engkau di dalam hidup ini engkau diajar supaya engkau biarlah jadi sempurna, jadi sempurna, jadi sempurna, tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Dengan usaha apapun tidak bisa, saudara. Yang Yesus maksudkan apa? Harus dicari. Karena itu kamu harus sempurna. Apa maksud sempurna yang Yesus maksudkan? Sekarang saya tanya, apakah engkau dalam hidupmu hari-hari ini tidak berdosa dalam 24 jam? Coba cek. Bisa enggak engkau tidak berdosa 24 jam? Apakah engkau sempurna dalam segala sesuatu dalam 24 jam kehidupanmu? Sulit, saudara. Karena kita manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tidak bisa kita mencapai kesempurnaan itu. Nah, apa maksud Yesus kok? Kalau Yesus tahu kita adalah manusia yang lemah, adalah manusia yang derajatnya sangat rendah dibandingkan dengan Bapa. Masa mau dibandingkan dengan Bapa di surga yang sempurna? Kita harus mencari arti asli kata sempurna ini seperti yang Yesus maksudkan. Jadi kata teleon itu, lihat di sini. Kata teleon itu adalah kata sifat dari teleos. Teleos itu artinya lengkap. Begitu ya.
Jadi harus melihat arti lainnya. Bukan perfection, yang dimaksud dengan perfection itu betul-betul sudah sangat sempurna sekali, tidak ada cacat dan celah. Tapi Yesus tidak memaksudkan kata perfection itu, tetapi Yesus memaksudkan complete. Yesus memaksudkan mature. Yesus memaksudkan complete in all its part. Artinya, saya beri contoh, kalau engkau membeli itu permainan puzzle, gitu kan? Puzzle itu kan sesuatu yang harus engkau rangkaikan satu demi satu, lalu dia jadi gambar yang bagus, tergantung gambar apa yang kau beli, misalnya Menara Eiffel atau apapun begitu. Tapi waktu beli itu semuanya tercerai-berai. Nah, bagian-bagiannya itu harus komplit. Apabila satu piece aja itu hilang, maka engkau tidak bisa menyelesaikan puzzle tersebut. Jadi yang Yesus maksudkan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga, adalah engkau menjadi mature, adalah menjadi matang, adalah menjadi dewasa. Orang percaya dituntut untuk mencapai kedewasaan, bukan menjadi seperti Allah Bapa di surga. Nah, ini kan ada yang membangun doktrin seperti ini. Ini kalau nggak salah ini Erastus Sabdono yang bangun doktrin ini, nih, langit dan bumi yang baru nih. Jadi semua katanya yang masuk langit dan bumi yang baru harus sempurna. Yang mana bisa sempurna? Bukan sempurna itu yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan adalah menjadi mature, menjadi dewasa, menjadi complete, menjadi apa dikatakan having reached its end. Jadi ketika engkau finish the course begitu, maka engkau bisa sempurna. Sama seperti orang yang lagi study. Begitu orang datang study, misalnya belajar di luar negeri itu, misalnya dapat dikirim beasiswa dari Indonesia, dia datang katakanlah ke Australia atau ke Jepang, kemanapun, ambil S2, S3, begitu kan. Biasanya beasiswa itu mulai dari S2 sampai S3. Jadi nanti kalau dia sudah selesai masternya, dia sudah komplit gitu. Kalau komplit dia harus pulang lagi ke negara yang sudah mengirimnya untuk mengikuti beasiswa. Tapi faktanya kan banyak orang yang lari begitu. Setelah dia selesai sudah dapat master, dia nggak mau pulang lagi ke Indonesia. Sudah senang begitu di negara. Mudah-mudahan tidak terjadi, saudara. Maksud saya sudah mencapai durasinya ya pulang. Ya pendeta Wanda tidak pulang karena saya sponsor diri sendiri begitu. Bukan disponsori oleh pemerintah begitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi dikatakan di sini brought to its end, finish. Begitu, wanting, nothing, necessary to completeness. Tidak ada lagi yang dibutuhkan lagi, sudah selesai, perfecto gitu ya, perfection gitu. Itu yang disebut dengan perfect. Maka kalau kita mengerti, ini juga sama, having reached its end. Kalau kita mengerti itu, sudah dengan gampang kita tafsirkan yang sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna ini bukanlah perfection, tapi sempurna yang dimaksud di sini mencapai kedewasaan. Makanya tadi Yakobus 1 ayat 25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Itu yang dimaksud dengan dewasa. Hukum yang maksudnya dewasa, yang lengkap, bukan sempurna. Memang ada beda yang besar, tapi memang teleion itu atau telios itu di sini memang memaksudkan juga kata perfection atau perfect. Jadi saudara, kita masuk kepada tafsiran yang berikutnya. Kata berikutnya seharusnya di sini, bila yang sempurna tiba, saya mempercayai yang sempurna itu adalah ketika
perjanjian baru menjadi lengkap. Ketika perjanjian baru ditulis dengan lengkap. Nah, ini bicara juga mengenai nanti kanon Alkitab. Saudara, Alkitab menjadi lengkap pada saat Paulus menyelesaikan 2 Timotius. Begitu. Tahun 110 Alkitab menjadi lengkap, yang lain-lain sudah ada. Tinggal yang terakhir sekali, 2 Timothy. Begitu, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena ketika yang sempurna itu tiba, maka hal-hal yang tidak sempurna mestinya sudah bisa berhenti. Nubuat ini yang menyampaikan wahyu ini seharusnya berhenti. Mengapa? Karena kita sudah bisa belajar dari wahyu Allah yang sudah sempurna, yang sudah lengkap. Alkitab sudah menjadi komplit. Perjanjian lama kita sudah punya, perjanjian baru kita sudah punya, dan semua itu dua hal itu menjadi satu kesatuan di mana kita bisa belajar seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah cari-cari itu nubuat. Mengapa? Karena rata-rata orang yang bernubuat itu tidak tahu Alkitab. Percaya saya, karena mereka ingin membuat impresi orang kepada dirinya bahwa dia dipakai Tuhan untuk bicara. Tapi sebenarnya semua sudah Tuhan bicara di dalam firman-Nya. Tinggal kita mencari, meneliti, dan melakukan eksegesis. Kita melakukan tafsiran. Karena kebenaran-kebenaran yang kita percaya adalah kebenaran yang sudah ditafsir. Kebenaran yang sudah ditafsir adalah kebenaran milik kita. Karena kita bukan maha tahu. Kebenaran yang belum ditafsir adalah kebenaran milik Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki kebenarannya, hanya Tuhan yang tahu pengertian sebenarnya dari apa yang dia ucapkan. Begitu, karena dia adalah the author gitu. Sama seperti kalau saudara tanya ke saya apa maksud kata-kata saya sendiri yang tahu kata-kata saya itu, saya bisa jelaskan. Engkau tidak bisa cari tahu kepada orang-orang lain apabila saya mengucapkan sesuatu. Begitu juga kalau engkau ucapkan sesuatu, saya bisa cek dari apa yang engkau ucapkan kepada si penutur semula. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka konsekuensi kedua itu tadi, kalau apa itu sempurna menunjuk kepada Alkitab, menunjuk kepada kanon perjanjian baru, maka nubuat ini seharusnya berhenti. Dan memang betul tidak dibutuhkan lagi. Kita tidak membutuhkan oracle. Lalu glosolalia juga sudah berhenti karena glosolalia ini bahasa-bahasa baru yang diberikan saat murid-murid membutuhkannya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain yang berbeda bahasanya. Tapi sekarang bahasa semuanya sudah bisa dipelajari. Begitu. Makanya ini bukan bahasa roh, saudara. Roh tidak berbicara. Yang berbicara itu mulut, saudara. Mulut, bagaimana caranya mulut berbicara? Karena menerima informasi dari otak. Coba saudara baca di dalam buku-buku literatur atau apa kesaksian-kesaksian, ada kasus-kasus di mana ada anak manusia yang ditinggal di hutan tidak pernah belajar bahasa manusia sampai besar. Nah, karena otaknya tidak pernah menerima informasi, dia tidak bisa bicara bahasa tersebut. Begitu, dia tidak ngerti bahasa tersebut. Mungkin ya kalau misalnya anak saya tidak bisa berbahasa Indonesia, terus terang saya mau katakan, tapi dia mengerti apa yang saya katakan. Kalau saya katakan mandi, dia tahu arti mandi itu. Oh, berarti take a bath, begitu dalam bahasa Inggrisnya. Begitu. Kalau saya bilang makan, berarti eating. Saya suruh sesuatu, saya ngomong dalam bahasa Indonesia dengan lancar, dia mengerti. Tapi untuk mengucapkan, dia tidak terbiasa. Tapi di dalam pikiran dia sudah crossing path dengan informasi tersebut. Nah, lebih gampang ketika informasi tersebut dilatih, maka bisa mengucapkan.
Gitu. Nah, orang-orang yang misalnya katakanlah mereka ngomong kura lama sanda, sanda lama, sanda lama, sanda lama, kura baraba raba raba, kuria lama se, itu kan bukan keluar dari mulutnya sendiri. Dalam satu keadaan sudah crossing path dengan informasi itu. Jadi otak sudah memproses, mulut keluar, jangan bilang terima dari Roh Kudus. Nggak ada itu seperti itu. Orang malaikat aja bicara dalam bahasa Indonesia, maksud saya bukan bahasa Indonesia. Malaikat bicara dalam bahasa manusia. Ketika Gabriel datang kepada Maria, dia katakan, "Hai Maria." Gabriel datang kepada Daniel, "Hai Daniel." Bukan malaikat bicara dalam bahasa yang tidak mengerti. Lalu Daniel bilang, "Hah? Hah? Apa? Apa?" Ya nggak bisa begitu. Orang yang dari spiritual aja bicara dalam bahasa yang dimengerti. Tuhan aja bicara dalam bahasa yang kita mengerti. Alkitab makanya diterjemahkan begitu kan, dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Bahasa suku juga diterjemahkan. Nah, kita sendiri sudah mengerti, lalu kita mau cari bahasa yang tidak dimengerti. Ya ini aneh ini. Menurut saya kebodohan nih. Lalu dikatakan, iya, kalau kita berbahasa roh itu supaya iblis nggak dengar doa kita. Ini ungkapan argumentasi yang bodoh lagi. Bagaimana engkau, kalau engkau berdoa, kalau saya menyampaikan firman, jadi bagaimana supaya iblis nggak tahu firman itu? Saya berfirman dalam bahasa roh. Nah, bagaimana itu dalam bahasa roh? Siapa yang mengerti? Misalnya kalau pakai istilah bahasa roh, siapa yang mengerti apa yang saya ucapkan? Nggak ada orang yang ngerti. Cuma saya yang ngerti istilahnya. Maka mubasir. Jadi argumen itu tidak masuk akal. Lalu mereka katakan, oh, bernubuat itu membangun diri sendiri, menghibur dan menasehati. Memang nubuat itu yang masih ada adalah menyampaikan firman Tuhan. Ini kan bentuk valid dari bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kita menghibur, menasehati, sehingga kita mendewasakan orang, sehingga kita mendidik orang dalam kebenaran. Itu artinya nubuat, saudara. Jadi bukan lagi nubuat yang lu buat. Makanya stop ngomong. Hari ini saya menerima rema dari Roh Kudus, bla 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 bla. Ini orang membualnya banyak. Jangan dengar, saudara, hal seperti itu. Dengarkan sound doktrin supaya engkau bisa bertumbuh dengan kekuatan Tuhan. Begitu. Jadi sempurna yang dimaksud di sini, teleon itu adalah ketika perjanjian baru menjadi lengkap. Karena saya periksa juga kata yang dipakai di sini adalah adjektif, kata sifat. Lalu apa di situ? Gendernya juga di situ adalah neuter gitu, netral gitu. Jadi tidak menunjuk kepada Yesus, tidak menunjuk kepada maskulin begitu, tapi menyatakan satu situasi. Di sini juga kalau kita baca Matius 4 ayat 28 dalam bahasa aslinya, Matius 4 ayat 48, ini sempurna ini menyatakan gendernya itu maskulin. Mengapa? Karena ada kata kamu di sini menunjuk sempurna kepada orang. Begitu, jadi menunjuk kepada kedewasaan. Begitu, saudara, begitulah cara kita memahami Alkitab. Makanya saya bilang terbagi, saudara, ajaran menentukan praktekmu. Tapi ada yang lain-lain juga mereka tidak punya ajaran langsung praktek begitu. Mereka tidak mengerti prinsip-prinsip yang ada. Paulus katakan pengetahuan yang dimaksud di sini, kata-kata pengetahuan kita belum sempurna. Nubuat kita belum sempurna. Mengapa? Karena pada waktu itu Alkitab belum ditulis secara lengkap. Jadi belum mencapai kesempurnaan. Kalau baca di tempat lain, Paulus bilang ada kata kanak-kanak dan ada kata dewasa yang dari terusan ayat ini, 1 Korintus 13 ini. Jadi kalau yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Nah, kita sekarang sudah mempunyai yang sempurna itu, yaitu kanon Alkitab, yaitu kebenaran Alkitab yang sempurna. Kalau kita sudah punya yang sempurna itu, mengapa masih cari-cari yang tidak sempurna? Kalau engkau masih ada di tempat yang begini, masih nubuatan, penglihatan, bahasa roh, yang glosolalia tadi saya katakan, mimpi, dan sebagainya, saudara, makanya engkau akan terus terikut-ikut. Ya, saya mau jawab, ini ada pertanyaan. 1 Korintus 14 ayat 2, roh
mengucapkan hal-hal yang rahasia. Maksudnya apa? Berdoa dalam bahasa roh di mana iblis tidak mengerti. Bukan, tadi saya sudah jelaskan. Engkau tidak perlu berdoa dalam kode-kode rahasia, bukan. Yang dimaksud di sini mengucapkan hal-hal yang rahasia adalah bahwa engkau itu apa itu ya saya hilang lagi. 1 Korintus 14 ayat 2, saya ulangi ya. Roh mengucapkan hal-hal yang rahasia. Maksudnya itu saudara, kalau engkau tadinya berbahasa glosolalia itu, jadi engkau bicara sendiri kepada dirimu hal-hal yang sebenarnya hanya engkau yang mengerti. Itu hal-hal yang rahasia. Jadi orang lain tidak mengerti hal tersebut. Ketika engkau datang di satu tempat, katakanlah engkau mendapatkan bahasa glosolalia itu bahasa Jepang, maka engkau nanti akan mengucapkan bahasa Jepang itu misalnya kepada orang-orang yang tidak berbahasa Jepang. Nanti mereka akan bingung. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang rahasia ini, Pak ya. Tapi nanti saya akan jelaskan, nanti tolong lihat di Bible Independence Church group. Saya sudah tulis semua itu, nanti saya akan taruhkan di situ mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan hal ini, karena hari ini saya kekurangan waktu untuk membahasnya. Tapi kami juga nanti akan buka kelas khusus Eleos berkaitan dengan bahasa roh, ya, baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Nanti kita akan bahas secara tuntas begitu ya. Jadi itu yang dulu saya bisa jawab kepada Pak, mengucapkan hal yang rahasia itu apa? Karena hanya dimengerti oleh dia sendiri, bukan berdoa dalam Roh Kudus. Coba lihat tulisan saya sudah menyinggungnya itu. Berdoa dalam Roh Kudus itu bukan berdoa dalam bahasa roh, tapi berdoa meminta pengertian-pengertian dari Roh Kudus, begitu maksudnya. Dengan yang ada ayat kita tidak bisa berdoa hanya keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Roh membantu kita berdoa seperti itu, doa yang dari dalam hati. Jadi bukan ini argumentasi yang dibangun oleh orang-orang yang percaya akan bahasa roh. Saya sudah terangkan bahwa hal ini tidak jelas argumentasinya. Mengapa? Karena kita tidak membutuhkan berdoa sesuatu yang rahasia supaya iblis dengar. Nah, saya khotbah seperti ini, iblis juga dengar saya khotbah seperti ini. Lalu bagaimana caranya supaya iblis tidak dengar? Makanya mau menggunakan glosolalia, ya nggak bisa. Akibatnya kalau saya ngomong glosolalia, saya mengerti, orangnya yang tidak mengerti. Nah, buat apa gitu kan? Jadi itu maksudnya, analogi dan contoh yang bisa saya sampaikan. Berarti tadi saya katakan kesempurnaan ini tinggal saudara memilih. Yang saya sampaikan tadi ada 2 atau ada 3 juga, tapi hampir sama. Yang lain bilang ada sempurna ini menyangkut rapture. Nah, yang pertama tadi kedatangan Yesus, lalu menyangkut rapture. Lalu banyak lagi yang sempurna itu ditafsirkan. Tapi yang besar-besar itu. Jadi Yesus juga menunjuk kepada rapture. Lalu yang saya pegang adalah ajaran bahwa sempurna ini berbicara kesempurnaan gereja perjanjian baru saat gereja menjadi mature, saat gereja menjadi dewasa, gereja perjanjian baru, maka mereka meninggalkan praktek tersebut. Nah, memang terbukti, tadi saya sudah singgung, kalau perhatikan penggunaan bahasa roh ini atau glosais ini, glosai, lihat glosai, ini sebenarnya Paulus menggunakan middle voice. Middle voice itu artinya berangsur-angsur stop, begitu. Berangsur-angsur akan berhenti. Kalau ini nubuat atau pengetahuan ini, Paulus langsung menggunakan kata itu inoperatif. Jadi pada satu saat stop sama sekali. Tapi khusus bahasa roh ini bukan bahasa roh, sekali lagi. Cuman memang saya tidak mempunyai referensi lain karena Anda cuma punya kata bahasa roh. Kalau dalam bahasa Inggris speaking in tongue, begitu ya. Jadi bicara dalam lidah. Memang tongue itu figuratifnya bahasa. Memang agak susah diterjemahkan. Speaking in bahasa. Tapi bisa diterjemahkan speaking
berbicara bahasa-bahasa baru yang lebih tepat. Jadi glossolalia. Nah, ini menggunakan middle voice. Middle voice itu artinya sesuatu yang berangsur-angsur akan berhenti pada suatu saat. Cheese. Begitu ya, dia bilang stop. Tidak stop satu kali, tapi berangsur-angsur sampai dia berhenti, sampai tidak ada lagi. Jadi begitu. Jadi ini cocok sekali. Ketika Alkitab memang baru tidak stop sama sekali. Ketika Alkitab memang baru pertama kali mereka punya surat, masih banyak orang yang mempraktekkan karunia-karunia tersebut. Tapi lama-kelamaan kalau saudara periksa di dalam Alkitab, coba cek di dalam Alkitab. Tidak ada lagi kan, lama-lama karunia itu berhenti. Tidak pernah disinggung-singgung bahasa roh lagi. Coba, apakah Paulus bicara bahasa roh di surat-surat yang lain? Sudah tidak ada lagi. Atau glossolalia maksud saya. Coba lihat di surat-surat, semua surat-surat Paulus kepada Timotius tidak pernah disinggung lagi. Surat Timotius itu adalah surat-surat yang terakhir di mana Paulus hidup. Kalau kita baca di situ tidak pernah disinggung lagi glossai ini atau glossolalia atau glossalalia atau glossolalia, glossai begitu ya. Glossolalia itu compound word itu ya, jadi digabung. Memang saudara tidak akan menemukan glossolalia itu dalam satu paket kata di dalam bahasa asli Alkitab. Tidak ada. Saya sudah cek dan ada teman yang tanya, saya bilang tidak ada. Karena itu adalah compound word, adalah kata yang digabung antara glosse dan lalia. Glosse itu artinya baru, lalia itu adalah berbicara. Jadi bahasa-bahasa baru berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, ini yang saya bilang harus hati-hati ketika membaca dan menerjemahkan kata-kata ini begitu ya. Jadi ini yang harus kita teliti dengan baik. Nah, saya akan menyampaikan bagian terakhir ini. Jadi saudara, hati-hati membaca Alkitab. Tidak semua Alkitab yang tertulis itu artinya seperti itu. Jangan ngeyel kalau diberitahu. Karena apa? Karena saya sudah bilang bahasa roh tidak ada di dalam Alkitab bahasa asli. Dan ini terjemahan yang cukup menyesatkan, menurut saya perlu dikoreksi. Tapi saya mengerti, saya tidak serta-merta menuduh bahwa mereka tidak mengerti hal ini. Karena kesulitan menemukan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kalau disebut bahasa lidah, lebih aneh lagi. Mana ada bahasa dengan lidah? Ya bahasa dengan lidah itu sama. Kalau engkau bicara kan lidahmu yang berbicara. Coba orang tidak punya lidah atau lidahnya pendek. Anda bisa kedengaran nggak omongannya? Omongannya pasti pelok begitu ya, tidak jelas. Karena memang lidah itu adalah alat bicara bersama dengan mulut. Jadi penggunaan kata ini memang agak sulit. Bukan saya katakan bahwa Lai tidak tahu hal ini. Ini kan gampang sekali diterjemahkan. Kalau engkau mengerti bahasa Yunani ya gampang sekali. Engkau tinggal baca di sini kan ada. Lalu tinggal menguji semua. Glossai engkau tinggal cari. Tapi saya rasa mereka dalam konteks yang lebih besar bagaimana menempatkan kata-kata tersebut supaya pas dalam konteks Indonesia, itu maksudnya. Jadi saya tidak menyalahkan mereka, maksud saya, tapi ini terus terang saya bilang mengganggu sekali karena penterjemahan ini akhirnya terbangun doktrin bahasa roh. Mari kita berbahasa roh, lebih kuat lagi. Ayo lebih kuat, ayo semarak, ayo nanti di musiknya ayo pemimpin pujiannya gini-gini ke dia punya pemusik, diangkatlah itu chord-chord yang minor-minor itu. Nah orang kalau spanningnya sudah tinggi, emosinya sudah tinggi, itu akan mudah terjadi terens begitu saudara, akan masuk pada situasi di mana dia lupa diri, keluar dari mulutnya. Ya, engkau nggak bisa bilang ini saya punya bahasa ini asli. Coba dengar, kalau mau rekam itu orang yang berbahasa, pasti bahasanya itu sama. Semuanya sudah keluar. Istilahnya kalau ujian sudah keluar itu soal-soalnya, nggak mungkin ada soal yang baru lagi begitu. Jadi sama. Nah, saudara, ini yang saya bilang intinya ada di sini, kata glossai dan kata teleion atau telios sekali lagi. Jadi kalau engkau mengerti kebenaran-kebenaran ini, maka kebenaran akan memerdekakan
hidupmu. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.